terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan kejahatan berat lainnya, atau tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela. Sekarang kita konstruksikan apakah tindakan yang dimaksud itu terkategori dalam syarat-syarat alternatif yang ada dalam konstitusi. Ternyata saya simpulkan wajar Pak Subhan ini menggugat. Kenapa? Orang yang tidak jelas syaratnya, termasuk ijazah SMA-nya atau saudara Jokowi dulu yang pernah digugat saat dia menjadi presiden, ijazahnya juga palsu, itu jelas tidak memenuhi syarat. Yang kedua, orang dengan ijazah palsu atau ijazah yang tidak jelas kemudian dipublikasi seolah-olah ijazahnya jelas, itu adalah perbuatan yang membohongi publik. Ini juga perbuatan tercela. Artinya apa? Ada dua hal yang dilanggar. Pertama, tidak memenuhi syarat karena limitatif diatur di pasal 169 Undang-Undang 7 nomor 2017. Yang kedua, ini melakukan perbuatan tercela. Saatnya DPR mengaktifasi pasal 7A. Kalau DPR bekerja, Pak Subhan mundur saja Pak, kita juga mundur. Tapi hari ini problemnya DPR tidak bekerja. DPR justru melegitimasi seluruh persoalan yang ada di negeri ini. Dan ini yang membuat kita akhirnya bertengkar tiap hari. Kenapa? Karena disfungsi parlemen. Begitu. Baik, Bang Norman. Ya, saya banyak setuju ya dari... Oh, harus setuju kan, nggak ada yang bisa dibantah. Ini menarik soalnya. Jadi Pak Subhan ini juga tokoh ya. Jadi ini akan jadi rame nih. Kalau nggak cepat-cepat dituntasin, rame. Iya. Kenapa? Karena nanti ditunggangin. Sebentar lagi Pak Subhan akan ditunggangin. Nah, narasi-narasi seperti ini yang menambah keruh suasana. Harusnya sampaikan saja pandangan. Tidak pernah saya menuduh ada yang menunggangi, tetapi konstruksi hukumnya seperti apa, normanya seperti apa, kemudian simpulan terhadap fakta, apakah memenuhi unsur dalam norma sehingga pendapat itu sesuai dengan norma yang dilanggar. Begitu cara berpikir. Jangan kemudian mengalihkan ada ditunggangi, ada orang besar. Saudara ini sudah mirip-mirip Jokowi ya, suka menuduh. Lama-lama saudara juga saya saya somasi begitu. Bang Norman, kenapa kemudian kuat ada yang menunggangi dan lain-lain? Karena narasi yang disampaikan kalau saya dari mau tadi lihat sesuatu yang lebih luas, saya manjat di atas pohon, saya bisa lihat itu semua. Cara memandangnya seperti itu, Pak. Kalau saya pakai drone, Pak, nggak usah manjat, Pak, jatuh, Pak. Kita ada teknologi, Pak, pakai drone aja. Boleh. Jadi analisa seperti itu. Kenapa? Kan orang banyak berkepentingan di Indonesia. Kita ribut dengan gini-ginian. Tapi kita nggak sadar bahwa kita ditunggangi oleh kelompok-kelompok itu. Kita tanya ya. Sebagai penutup, Bang Subhan, ada dugaan ada yang menunggangi. Ya, kalau tunggang menunggang itu kita nggak komentar lah gimana nanti ya. Karena nyatanya saya view apa yang ada di dalam fakta itu, saya cocokkan dengan undang-undang. Kok nggak ketemu? Maka itulah pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukumnya di situ. Dan begini kesimpulannya, meskipun nanti saya kalah atau ditolak atau di NU, cacat bawaan itu tidak akan hilang, akan melekat terus. Karena ijazah SMA-nya bermasalah. Kita mau punya wakil presiden yang cacat bawaan. Bapak-bapak kalau ibu-ibu beli HP, ternyata cacat bawaan, mau dikembalikan atau ditukar? Tukar dong. Kan itu. Itulah sederhana, ini nggak repot-repot, pembuktiannya juga. Nah, saya ingin menyampaikan nama Pak Roy. Buktinya Pak Roy itu cenderung ke pidana itu, Pak. Ya. Cenderung ke pidana. Karena itu bukti material yang punya Bapak itu. Pasal 263 itu. Pemalsuan dokumen. Ya, terutama kalau dikombinasikan dengan pemberitaan di koran yang Bapak sampaikan itu, di antara di semua koran beda dengan di KPU, berarti ada bohong itu, Pak. Iya. Baik. Jelas itu. Ada. Saya simpan buktinya. Nanti kalau sidang kita tunggu bagaimana pembuktiannya di pengadilan. Kemarin sempat ditunda, pekan depan nanti akan dimulai. Kita tunggu fakta-fakta apa saja yang akan dibawa Bang Subhan gitu ya di persidangan. Dan Ibu, ya, boleh nggak penutup singkat aja? Ya. Ini supaya Indonesia adem, saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur. Cocok. Itu pesannya itu seperti itu ya. Itu. Ya, adem, Indonesia akan adem. Baik. Ya. Baik, Bang Subhan, terima kasih sebelumnya. Kita tunggu pekan depan persidangan. Selamat malam. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Apakah kemudian ada rencana pembicaraan arah ke sana, Bang? Kita bahas usai jeda ya. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira. Di jeda tadi masih membahas tentang ijazah Wakil Presiden Gibran. Silakan di-clearkan sehingga publik tercerahkan. Tadi gini, ini kan merespon dari pembicaraan Pak Subhan tadi ya.
Seolah-olah jadi ini ya bagi kita dalam tanda petik itu beronani mental, menyenangkan diri sendiri ya, memuaskan diri sendiri bahwa Gibran Kalimatnya nggak ilmiah ini. Loh itu ilmiah itu. Enggak, Jadi Gibran menunjukkan mau tingkat pengetahuannya. di impeachment lah gitu kan, atau disuruh mundur. Dasarnya apa? Kalau Anda sudah menang di pengadilan mungkin